Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masyaallah. Pemirsa semua sekalian, akhirnya sampai juga kita di penghujung Ramadan. Dan kami saling mendoakan agar semua amalan ibadah kita semua selama bulan Ramadan bisa diterima oleh Allah sepenuhnya. Dan semua yang kita lakukan bisa terus kita lakukan agar istiqomah setelah Lebaran ini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Masya Allah, ketemu lagi di indahnya Ramadan bersama UAS dan sahabat. Dan insya Allah pembahasan kita hari ini adalah pembahasan tentang yang paling penting untuk kita lakukan esok hari. Yaitu pentingnya untuk bermaaf-maafan. Masya Allah. Sudah hadir di antara kita, ada yang Ustadz Abdul Somad. Masya Allah, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita Ustadz, Alhamdulillah. Dan juga ada Habib Nabil yang sudah duduk di depan bersama kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Mario? Alhamdulillah, Bib. Masya Allah, Bib. Ini temanya adalah indahnya saling memaafkan, Bib. Orang kalau Lebaran itu biasanya mohon maaf lahir batin gitu. Minal aidin wal faizin gitu. Tapi sebenarnya kami ini butuh arahan, Bib. Sebenarnya maknanya, indahnya dan bisa mengartikan arti memaafkan itu seperti apa, Bib? Tafadhol, Bib. Baik. Izin Kiai Abdul Somad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim wa ba'd. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, guru kita ya Kiai Abdul Somad, mata'anallahu tula hayatihi wa nafa'anallahu bi ilmihi wa amalihi. Amin insyaallah. Amin. Dan juga seluruh pemirsa yang pada saat ini ya kita menjelang Idul Fitri ini ya Mas Mario ya, luar biasa ini Masya Allah. Sebentar lagi tidak terasa kita sampai kepada hari yang berbahagia, dan salah satu adalah kita saling memaafkan. Apa itu saling memaafkan? Kenapa kita harus begitu? Bagaimana akhlak adab para ulama terdahulu tentang itu? Nanti insya Allah guru kita Kiai Abdul Somad akan menyampaikan sifat Allah tentang al-afu. Saya hanya ingin menyampaikan bagaimana Allah mengajari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau memiliki sifat yang luar biasa di dalam memaafkan. Hadirin wal hadirat, salah satu sifat Allah itu adalah rahmah, kasih sayang. Maka Allah adalah Rahman war Rahim, ya. Tentang sifat penyayangnya Allah, Allah katakan wa rahmati wasi'at kulla syai', ya. Kasih sayang Allah itu meliputi segala sesuatu. Mau dia orang kecil, orang besar, orang berpengaruh, orang nggak berpengaruh, ya orang miskin, orang kaya, bahkan sampai orang kafir pun itu tetap sama Allah Subhanahu wa taala masih dikasih makan, dikasih sehat, dikasih segala sesuatu. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Kasih sayangku itu meliputi segala sesuatu. Lalu Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan sifat penyayang itu kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmah lil alamin." Allah tidak katakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil mu'minin, tidak, ya. Dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi kasih sayang bagi seluruh alam semesta, ya. Maka beliau itu penyayang kepada segala sesuatu, ya. Kalau kita mau melihat bagaimana penyayangnya beliau sallallahu alaihi wasallam, ya bagaimana beliau itu sangat memaafkan. Kita lihat dalam satu kesempatan beliau pernah punya hutang kepada seorang Yahudi. Lalu lagi kumpul-kumpul begini dengan para sahabat beliau, tiba-tiba Yahudi itu datang langsung menarik baju beliau. Ya Muhammad, bayar hutangmu. Ya. Padahal hutangnya belum jatuh tempo. Lalu Yahudi itu merasa sudah jatuh tempo, dia tarik. Saat itu Sayyidina Umar ibn al-Khattab langsung berdiri, langsung menarik baju orang itu, diangkat ke atas. Ya. Lalu kata Nabi Muhammad SAW apa? Kata beliau, da'hu ya Umar. Lepaskan dia wahai Umar. Kemudian Rasul SAW bilang kepada Sayyidina Umar, harusnya kamu bilang kepada Yahudi itu, ya, baiklah kamu ketika nagih hutang. Dan kamu berkata kepada saya, ini Rasulullah SAW,
wahai Muhammad, bayar hutangmu dengan baik. Ya, itu memaafkannya beliau. Lalu setelah itu beliau perintahkan sahabat untuk membayar. Beliau waktu itu berhutang seekor unta, tapi unta kecil. Dicari nggak ketemu, ada unta yang lebih bagus. Lalu dibayarkan. Lalu kata Yahudi itu, saya bersaksi bahwa engkau itu sangat baik dalam bayar hutang. Belum jatuh tempo sudah dibayar, dan juga dibayarnya lebih bagus daripada sebelumnya. Itu rahmahnya Sayyidina Muhammad SAW. Nah, maka saya ingin menyampaikan ya bahwa orang itu kalau misalnya menghadapi orang yang tidak baik, yang zolim sama dia, itu ada 3 tingkat. Ya. Tingkat pertama adalah orang zolim. Orang zolim itu adalah orang yang ketika orang berbuat tidak baik sama dia, dia balas lebih buruk lagi. Ya. Nah, bagaimana tentang orang zolim dan tingkatan-tingkatannya ini? Kita bahas sesaat lagi, jangan kemana-mana. Masya Allah, jazakumullah khair. Kembali lagi di indahnya Ramadan bersama Uwas dan sahabat. Tadi kita masih membahas tentang indahnya saling memaafkan. Tapi Masya Allah, Alhamdulillah kita berhasil dibikin gantung sama Habib tadi. Lagi enak-enak denger, taunya kepotong. Mohon izin Habib, kami mau dengarkan lanjutannya, boleh Habib? Baik, izin Kiai Uwas. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan di akhir Ramadan ini Allah terima ibadah puasa kita, ya. Amin. Kemudian juga Allah berikan ampunan kepada kita. Amin. Dan juga kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masuk ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tadi saya sempat menyampaikan ya ada 3 tingkat manusia di dalam menghadapi perbuatan buruk dari orang, ya. Kelompok yang pertama tadi saya sampaikan adalah kelompok orang yang kalau diperlakukan buruk sama orang lain, dia akan membalas lebih buruk lagi dari itu. Ya, misalnya ketika ada orang nyaci maki sama kita, kita balas lebih keras lagi dari itu. Ya, kalau ada orang yang mukul kita, kita balas pukul ditendang, misalnya dan seterusnya. Nah ini di dalam syariah yang seperti itu tidak dibenarkan, namanya zolim. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran dikatakan wala yajrimannakum syana'ana qaumin alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kebencian kalian terhadap satu kaum itu membuat kalian itu jadi tidak adil sama orang, ya. Berbuat adillah karena adil itu lebih dekat sama takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya berikan satu contoh. Dalam satu kesempatan ada beberapa orang Yahudi datang ke rumahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai di situ ada seorang Yahudi yang ingin mengejek Rasul, ya. Kalau kita mengucapkan salam kan kita ucapkan assalamualaikum. Nah, maka salah satu Yahudi itu berkata sambil diplesetkan lidahnya, assalamualaikum, ya. Itu beda jauh, ya. Kalau assalamualaikum artinya keselamatan atas Anda. Kalau assalamualaikum artinya kecelakaan atas Anda, ya. Sayyidatina Aisyah Ar-Ridha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita tahu beliau itu masih muda, ya, jauh usianya dengan Rasul SAW, mendengar itu marah beliau, ya. Langsung beliau menjawab, waalaikumsalam wa la'natullah. Jadi bagi kamu juga celaka dan laknat Allah wahai Yahudi. Kata-kata Sayyidatina Aisyah itu tidak salah, ya, karena memang Allah melaknat orang-orang Yahudi, ya, di dalam Al-Quran. Tapi apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, kata beliau, jangan mengatakan begitu, wahai Aisyah. Lalu kemudian beliau menjawab, wa'alaika. Jadi bagimu, ya, seperti itu juga. Ya. Nah jadi hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, kita ketika orang berbuat tidak baik sama kita, jangan kita berbuat lebih buruk lagi. Ya. Dikatakan di dalam Quran, wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atu mithluha. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian mau membalas satu keburukan, balas dengan keburukan yang setimpal, gitu ya. Nah, seperti tadi ya Rasul SAW dikatakan apa? Assalamu alayka wa alayka, ya. Nah, tapi yang paling tinggi ya kata para ulama adalah ketika orang berbuat tidak baik, kita balas dengan kebaikan. Mana dalilnya? Dikatakan kata Allah Subhanahu wa taala, la yastawi al-hasanatu walas sayyi'ah. Idfa' billati hiya ahsan
فَإِذَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Ini akhlaknya para aulia, para muqarrabin, orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala yang sudah nggak peduli dengan dunia ini, ya. Orang mau benci saya, nyaci maki saya, nggak ada urusan, yang penting Allah ridho sama saya. Maka bagi mereka ini, kata Allah, nggak sama perbuatan baik sama jelek itu, Allah Maha tahu, ya. Maka balaslah orang berbuat buruk itu dengan kebaikan. Maka tiba-tiba antara kamu dengan dia menjadi teman akrab, ya. Dan tidak ada yang bisa melakukan itu kecuali orang yang sabar. Dan tidak ada yang bisa melakukan itu kecuali orang yang punya kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita melihat bagaimana baginda Rasul SAW disiksa, dipukuli, lempari batu. Ketika tiba waktu pembalasan tahun 9 Hijrah, ya, ketika Fathu Makkah, apa kata beliau? Idhabu fa'antumut tulaqa, ya. Ini orang-orang kafir Quraisy yang nyiksa beliau yang segala macam. Silahkan kalian pergi, kalian adalah orang yang dibebaskan, ya. Nah, hadirin wal hadirat, juga dalam misalnya tahun 9 Hijrah juga ketika penaklukan Taif, begitu juga Rasul lempari batu dan datang Malakul Jabal sama malaikat Jibril. Kata Malakul Jabal, malaikat penjaga gunung, "Wahai Muhammad, kalau Anda perintahkan saya lemparkan gunung Al-Akhshabain ini ke atas masyarakat Taif ini, saya lemparkan sekarang." Ya. Kalau kita mungkin dilempari batu begitu, jawabannya iya. Tapi kata beliau, bal ya Jibril, saya berharap sambil menyeka darah di wajahnya, saya berharap dari keturunan mereka nanti ada yang menerima dakwah. Dan Allah kabulkan penaklukan Taif dan mereka masuk Islam semua. Mudah-mudahan kita bisa meniru seperti itu. Masya Allah. Izin bertanya tadi di awal segmen Habib sempat menyampaikan bahwa Ustadz Abdul Somad akan menyampaikan tentang al-afu gitu. Yang kemarin-kemarin ini di 10 malam terakhir ini kami dengar di mana-mana digaung-gaungkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu an, itu kami dengar terus gitu. Boleh tolong dijelaskan dan dijabarkan itu semua kepada kami, Ustaz? Fadhal Ustaz Abdul Somad. Izin Habib. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Bang Mario, Sayyidi wa Maulaya Al-Habib Nabil Al-Musawwa hafizahullah wa saddada khutah. Mudah-mudahan kita mendapatkan limpahan barakah ilmu beliau. Pemirsa TV One dimanapun berada, bil khusus yang ada bersama kita pada kesempatan yang penuh barakah ini di International Islamic Education Council. Ketika kita duduk di antara dua sujud, di awal kita sebut Rabbighfirli. Tapi di ujung Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Di dalam bahasa Indonesia dua-duanya diartikan maafkanlah. Lalu kemudian setiap malam ketika Sayyidatuna Aisyah bertanya kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kalau aku bertemu dengan malam Lailatul Qadar, apa yang aku mintakan ya Rasulullah? Kata Nabi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Engkau maha pemaaf, cinta kepada maaf, maafkanlah aku. Sesungguhnya maaf dalam bahasa Indonesia itu pun akar katanya sama. Ain, fa, afa, ya'fu. Ma'fu anhu. Afuun. Tuhibbul afwa. Afwa. Artinya hilang sampai tidak berbekas sama sekali. Ketika telapak kaki kita menginjak pasir di tepi pantai, nampak jejak-jejak tapak kaki kita, lalu kemudian datang ombak memukul tepi pantai sehingga tak berbekas sama sekali. Itulah maaf. Ketika kita melangkah di tengah gurun pasir yang panas, nampak bekas tapak kaki onta, kambing, kuda, tapak kaki kita, lalu kemudian datang angin bertiup kencang, sampai tak kelihatan sama sekali. Itulah maaf. Jadi kalau masih ada berbekas, bukan maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami mau undang Ustadz Somad tausiah. Gimana? Di Masjid Anu. Ketua masjidnya dulu senior Ustadz di pondok, yang pernah nempeleng Ustadz dulu. Ustadz bisa datang? Oh mohon maaf, nggak bisa. Kenapa Ustadz? Jadwal penuh. Padahal sebetulnya karena sakit hati. Ustadz dendam ya? Dan enggak dendam. Terus cuman ingat aja dikit. Belum maaf. Maaf itu sampai hilang tak berbekas sama sekali. Makanya sifat orang yang bertakwa dalam Al-Quran itu adalah
wal 'afina 'anil nas. Orang yang mampu memaafkan sampai tak berbekas, sampai tidak ada sama sekali. Ketika kita sedang memaku dinding untuk memasang jam, tiba-tiba dindingnya berlobang, kita tutup dengan dempul masih kelihatan, kita coba mengecatnya juga masih kelihatan. Kalau masih kelihatan, belum maaf. Tapi kalau sudah hilang sampai sama dengan dinding yang lain, maka sesungguhnya kita sudah sampai pada level maaf. Waduh, Masya Allah, Masya Allah. Ini pelajaran banget nih. Jadi kalau maaf misalnya, ya gue udah maafin sih tapi belum dilupain, bukan maaf. Baik, kita akan segera kembali di indahnya Ramadan bersama Uwas dan sahabat setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Kembali lagi di indahnya Ramadan bersama Uwas dan sahabat. Pembahasan kita tentang memaafkan khususnya di hari Lebaran. Tadi kita sudah bahas tentang bagaimana maaf itu dimaknai dalam Islam. Dan juga Ustadz Abdul Somad juga tadi sudah menyampaikan tentang doa yang kerap kali dipanjatkan khususnya di 10 malam terakhir. Tapi hubungan gitu, Ustadz Abdul Somad, hubungan maaf tadi kan kalau maafnya Allah, maafnya Nabi, pasti Masya Allah lah gitu. Maafnya kita apa bisa sampai ke level alafu tadi gitu Ustadz? Silakan Ustadz Abdul Somad. Izin Habib. Ada seorang ulama tinggalnya di Kufah, Irak. Sezaman dengan Imam Malik bin Anas. Namanya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kalau gurunya Imam Syafi'i namanya Sufyan ibnu Uyainah. Imam Sufyan Ats-Tsauri orangnya zuhud, tawadhu, rendah hati, wara', tidak mau dekat dengan kekuasaan, hidupnya sederhana. Dan dia bekerja mencari nafkah untuk makan dan keperluannya sehari-hari. Suatu ketika dia akan berangkat ke tanah suci Makkah untuk melaksanakan haji. Dan untuk berangkat sampai ke Makkah, dia bekerja melamar sebagai tukang masak. Lalu kemudian ketika dia memasak, masakannya gosong. Ketua rombongan bertanya, mana tukang masak? Ini dia, lalu dia tempeleng. Masak kok gosong untuk jamaah haji? Lalu kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan sampai di kota Makkah Al-Mukarramah. Tawaf. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Selesai tawaf, tiba-tiba kok Masjidil Haram penuh. Ketua rombongan heran. Siapa dia? Dialah Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ulama yang agung, ahli fikih, ahli zuhud, ahli tasawuf. Orang yang sangat warak dari Kufah. Zaman dulu ulama itu kalau nggak ngikut ngaji nggak kenal. Beda sama sekarang, karena flyernya di mana-mana. Jadi, loh ternyata itu Imam Sufyan ibnu Uyainah, Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ya. Lalu kemudian ketua rombongan merasa amat sangat menyesal dia datang. Imam Sufyan ibnu Uyainah, Imam Sufyan Ats-Tsauri, maafkan saya banyak salah. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, apa jawab Imam Sufyan Ats-Tsauri? Tukang masak yang masak gosong memang layak ditempeleng. Allahu Akbar. Tidak berkesan dalam hatinya sedikit pun. Dia sedang menjatuhkan dirinya dari tempat yang tinggi dimuliakan orang, serendah-rendahnya, sehingga dia merasakan level itu, dan memang dia layak untuk mendapatkan itu. Jadi kalau kita cerita, Nabi iyalah dia Nabi, sahabat Nabi iyalah dia sahabat Nabi, ini imam iyalah dia kan imam Pak Ustadz. Ketika ulama ini difitnah bahwa dia akan melanggar konstitusi, subversif, maka dia dijebloskan ke penjara. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Di penjara itu tiba-tiba di atas meja naik sepatu ke atas meja. Hei kamu, pengkhianat. Tiba-tiba dia lihat di tepi dinding ada pisau silet. Setan datang berbisik. Hai fulan, tidak ada gunanya kau tinggal. Di kampung halamanmu kau dipanggil datuk. Dan kau bergelar doktor. Hari ini kau dihinakan. Lebih baik kau ambil pisau silet ini, potong urat nadimu, mati saja. Tak ada gunanya kau hidup. Hari berganti, musim berubah.
rezim pun tumbang, dan dia tetap menjadi seorang ulama yang dihormati, dimuliakan oleh masyarakat. Ketika dia sedang duduk-duduk di rumah, tiba-tiba datang orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buya, ya, ini ada surat wasiat. Apa isinya? Buya diminta untuk menjadi imam sholat jenazah. Siapa yang meninggal? Orang yang telah memenjarakan dan memfitnah. Dia datang dan menjadi imam sholat jenazah. Saya ketika membaca buku itu langsung saya tutup. Ya Allah. Panas saya membacanya. Andai salah saya yang jadi beliau saat itu. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ini kepala buzzer meninggal Ustaz. Saya bilang cari aja Ustaz yang lain. Pergi temui Habib Nabil Al-Musawwar. Aku tak sanggup. Karena kalau aku juga yang mendoakan mungkin bunyi doanya lain. Allahumma firlahu. Orang itu adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah, Buya Hamka. Kisah itu dituliskan dalam buku berjudul Ayah oleh anak kandung beliau sendiri, Irfan Hamka. Beliau difitnah plagiator. Novelnya yang Tenggelamnya Kapal Pandarwik. Beberapa jamaah ketika membaca novel itu kata dia, Ustadz Somad, meleleh air mata membayangkan Zainuddin ditinggalkan Hayati. Terombang ambing di tengah kapal Pandarwik. Setelah novel itu kami tutup, baru kami sadar rupanya kami dalam angkot Pak Ustadz. Goyang juga. Difitnah bahwa ini adalah di bawah lindungan Ka'bah, begitu juga. Ditulis di harian, di lekra bahwa ini orang plagiator. Buya Hamka diam. Lalu kemudian sampai suatu hari ada tamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu siapa? Saya Astuti. Ini calon suami saya, mu'allab, masuk Islam. Pesan ayah saya, katanya, mantuku mesti muslim, mu'allab, dan mesti belajar kepada Hamka. Kata Buya, ayah kamu siapa? Ayah saya Pramudya Anantatur. Yang dulu pernah menjatuhkan fitnah kepada Buya Hamka. Tak berbekas di hatinya. Maka Buya Hamka mendapat gelar doktor sampai 3. 1 dari Malaysia, 1 dari Indonesia, 1 dari Mesir. Pendidikan formal beliau, autodidak. Al-Azhar memberikan doktor. Maka ketika saya baca biografi Buya Hamka, 4 tahun saya ngantri di Mesir, naik bis. Jatuh aja nggak terhitung berapa kali. Cuman pulang-pulang LC, lagi cemas. Buya Hamka datang langsung dikasih dokter. Di mana letak kehebatannya? Maka maafnya luar biasa. Jadi kalau ada orang mengatakan, iyalah ini Nabi, iyalah ini sahabat Nabi ini. Buya Hamka, sebangsa setanah air dengan kita. Tapi maafnya luar biasa. Jadi kalau sanggup kita demikian, maka sesungguhnya yang menghalangi itu adalah keegoan, kesombongan, keangkuhan, merasa diri lebih hebat, lebih besar, lebih mulia. Tapi kalau kita mengaku umat Nabi Muhammad SAW, maka sesungguhnya kita akan, Ustaz Somad sudah bisa berproses menuju itu. Berproses. Masya Allah. Demikian. Masya Allah. Oke pemirsa, Ramadan belum habis. Justru di ujung-ujung inilah yang paling masuk dalam hitungan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Ayo kita berproses dan kita belajar pelan-pelan. Jangan kemana-mana, kembali di indahnya Ramadan bersama Uwas dan Sahabat. Penghujung Ramadan, saatnya bermaaf-maafan. Ramadan belum usai, jadi yuk kita pergunakan dengan baik. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Baik, sekarang saatnya yang sudah kita tunggu-tunggu, yaitu adalah sesi tanya jawab di indahnya Ramadan bersama Uwas dan Sahabat. Waktu dan tempat kami persilakan. Siapa yang ingin bertanya di penghujung Ramadan ini? Wow, Masya Allah banyak sekali. Kemarin saya belum pernah nunjuk yang ke belakang sini. Boleh izin tadi siapa yang angkat tangan? Ya, silakan. Ya. Dengan siapa? Namanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofiko Fujianti. Saya guru SMP IBS. Masya Allah. Ustadz, saya mau bertanya. Kalau seandainya ada orang yang minta maaf sama kita,
eh, tapi dia melakukan hal yang sama, melakukan kesalahan yang sama. Jadi diulang-ulang terus kesalahannya, terus sikap kita itu harus bagaimana Ustadz? Terus apa sih akibatnya kalau misalnya kita tidak mau memaafkan orang itu lagi, mengingat dia melakukan hal yang sama ke kita. Diulang-ulang gitu ya. Iya, mengulang-ulang. Terima Oke, siap. kasih. Terima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Luar biasa pertanyaannya. Melakukan hal yang sama berulang-ulang, terus bagaimana sikap kita? Haruskah memaafkan? Mohon izin Habib untuk antum pertanyaan. Oke. Masya Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu yang bertanya dan juga para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menghadapi orang-orang yang dia punya salah terus berulang-ulang? Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa di dalam Islam itu ada adab memaafkan, ada adab minta maaf. Itu berbeda. Adab memaafkan adalah kita memaafkan, ya. Jadi tadi dikatakan oleh Ustaz Somad bahwa memaafkan itu lepas, hilang sampai tidak ada bekas sama sekali, ya. Lalu ada juga adab minta maaf. Kalau adab minta maaf di dalam Islam itu harus berhenti dari perbuatan buruk itu, ya. Jadi bedakan antara dua hal itu. Ada satu contoh misalnya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau sahabat Rasul SAW. Terus dia nanya seperti ibu tadi. Saya punya tetangga ya Rasulullah. Saya berbuat baik sama dia. Dia terus buat jahat sama saya. Saya nolong dia. Dia terus juga menjelekkan saya. Dan kemudian dia terus-menerus berbuat yang tidak baik sama saya. Bagaimana itu ya Rasulullah? Lalu jawab Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau benar dia melakukan seperti itu seolah-olah dia membawa api. Ya, artinya menghanguskan semua amalnya. Dan engkau itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin wal hadirat, kita kalau minta maaf sama orang kita ingat bahwa kalau minta maaf itu harus serius, benar-benar enggak kita ulangi. Kenapa? Karena dalam hadis dikatakan, kata baginda Rasul SAW, nanti ada orang yang disebut muflis di hari kiamat itu. Muflis itu orang bangkrut. Apa itu? Yaitu orang yang datang bawa pahala sholat, bawa pahala saum, bawa pahala zikir, pahala puasa, pahala salawat. Tapi ja'a wa qad syatama hada wa safaka dama hada. Dia datang, dia pernah nyaci maki si anu, dia numpahkan darah si anu, dia menghina si anu, dan akhirnya diambil pahalanya untuk si anu, pahalanya untuk anu, terus begitu seterusnya sampai dia tidak punya apa-apa lagi, lalu diberikan dosa orang itu kepada dirinya, masuk neraka. Nah, jadi bedakan itu. Kalau dikatakan bagaimana sikap kita, kalau saya melihat yang terbaik ya dimaafkan. Itu urusan dia sama Allah. Ya kenapa? Karena Allah itu Maha memaafkan. Ya kalau kita lihat kita aja, tiap hari dosa kita sama Allah, Allah maafkan terus itu ya. Nah, tetapi boleh juga kita memberikan pembalasan kalau memang untuk mendidik orang itu. Ya niatnya seperti itu. Ya jadi memaafkan adalah yang lebih baik, ya. Tetapi kalau kita ingin mendidik, maka ya mungkin kita bisa berikan pelajaran supaya tidak mengulangi kesalahannya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Jazakumullah khair. Semoga bisa menjawab ya Bu ya. Oke, berikutnya ada lagi penanya tadi banyak sekali, mau yang sini tadi sudah, mungkin sebelah sini ya. Ya, silakan. Ya, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Ustadz, nama saya Arya Mardia, saya prinsipal SMP IIBS. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya Ustadz. Di kesempatan kali ini saya ingin bertanya tentang benar memaafkan ini luar biasa ya gitu ya, dan Allah pun memberikan ganjaran yang luar biasa. Nah, kasusnya adalah ketika orang menyakiti kita, dia nggak minta maaf, tapi kita berusaha memaafkan gitu ya. Dan kita tetap menjalin komunikasi. Kayak saya misalnya kalau saya pulang kampung, dia termasuk list yang saya kunjungin karena itu termasuk teman dekat saya. Tapi sekali waktu itu pasti tetap teringat gitu ketika dia menyakiti di masa lalu gitu. Apakah itu sebenarnya belum memaafkan gitu? Atau apakah manusiawi saja ketika kita teringat? Karena kita tetap menjaga hubungan baik dan selalu tetap berkomunikasi gitu. Kalau seandainya kita teringat itu dianggap belum memaafkan karena memaafkan itu adalah betul-betul lupa sama sekali, bagaimana tipsnya gitu supaya tidak teringat lagi gitu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair. Pertanyaan yang luar biasa.
Saya mohon izin Ustadz Abdul Somad yang menjawab. Tafadhal Kiai. Wa in a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa in tubdu ma fi anfusikum, kalau kau nyatakan apa yang ada di dalam hatimu, au tukhfuha, atau kau sembunyikan, kau simpan, yuhasibukum bihillah, tetap juga akan dihisab, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau semua yang ada di dalam hati, lintasan hati, teringat, terkenang, terbayang, itu dihisab juga, oh kami tidak sanggup. Turun ayat setelahnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hati tergores, tersakiti, tersinggung, berusaha untuk melupakan, sudah memaafkan, masuk dalam list kunjungan. Lalu kemudian ada sedikit-sedikit, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Langkah yang pertama adalah segera ingat Allah. Begitu dia datang terlintas, dulu dia pernah update status nyindir ente, dulu pernah kata-katanya kasar, astaghfirullahaladzim. Sibukkan dengan yang lain, lunakkan hati dengan selawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan yang lain-lain. Fastaghfirullah lidzunubihim, minta ampun kepada Allah, wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru, stop. Ada juga orang yang istighfar tapi tidak stop. Astagfirullah, memang terasa sakit betul Pak Ustadz. Rasanya saya mau, pas pertama-pertama dia ngejek saya, memang mau ngasih dia bunga Pak Ustadz. Tapi kalau udah 2-3 kali ini rasanya mau ngasih bunga sekalian sama potnya aja Pak Ustadz. Jadi memang kita ini berusaha. Adapun siapa yang paling tahu isi hati kita semua, disitulah letak kasih sayang Allah. Jamaah tidak tahu apa yang ada dalam hati Al-Fakir Abdul Somad, dan saya pun tidak tahu apa yang ada dalam hati jamaah. Itu termasuk kasih sayang Allah. Bayangkan kalau jamaah bisa tahu apa yang ada dalam hati pendendam, sakit hati, busuk hati, dendam, kesumat. Lalu kemudian tausiah kita menjelang imsak ini adalah mari kita memaafkan. Kata jamaah, hati Ustadz aja kotor. Jadi kita saling mendoakan, berusaha, walladzina jahadu fina, orang yang berusaha untuk mensucikan hatinya menuju kami, mencari ridha kami, Allah tolong. Lanahdiyannahum subulana. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ditolong Allah karena kita sudah berusaha. Wallahu a'lam. Oke. Aduh, Masya Allah, jazakumullah khair, Habib, Ustadz Abdul Somad, pemirsa dan pemirsa di rumah semua sekalian. Kalau begitu, izinkan saya atas nama kerabat kerja dan semua tim yang ada di indahnya Ramadan bersama Ustadz Abdul Somad dan sahabat, memohon maaf. Minal aidin wal faidin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Semoga amal ibadah kita semua diterima. Semoga di penghujung waktu ini masih ada kesempatan sehingga kita bisa mendapatkan maaf yang tanpa jejak. Untuk itu, sekali lagi kami mohon maaf jika ada kesalahan selama program, ada yang kurang berkenan dan ada yang tidak sesuai di hati pemirsa semua sekalian. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita semua bisa bertemu lagi di Ramadan tahun depan dan kita bisa dimampukan lagi untuk beramal lebih baik lagi di Ramadan berikutnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Habib, mohon izin minta doa untuk kita semua Bib di penghujung waktu ini Bib. Masya Allah. Semoga Izin Kiai Abdul Somad. bisa Allah ijabah. Amin. Amin Allah. Hadirin wal hadirat, mari kita berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat mudah-mudahan di akhir atau penghujung Ramadan ini Allah ampuni dosa kita semua. Ya Rabb. Lalu kemudian Allah berikan terima semua amal kita. Amin. Dan juga kita termasuk orang-orang yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa sallim. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang Maha membolak-balikkan hati kami, tetapkan hati kami di penghujung Ramadan ini atas agama-Mu ya Allah. Amin. Ya Allah yang Maha membimbing hati kami, bimbing hati kami untuk senantiasa taat kepadamu ya Allah. Ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha, Amin. wa min ilmin la yanfa, wa min nafsin la tashba, Amin. wa min du'ain la yusma. Amin. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Amin. Ya Allah, Engkau itu Maha Pemaaf, mencintai orang yang suka memaafkan. Maafkan kami ya Allah. Amin.
اللهم جعلنا يا الله جعلنا الله وإياكم من الأعيدين إلى الفطرة والفائزين بالجنة. Ya Allah, jadikan kami semua menjadi orang-orang yang kembali kepada fitrahnya, bersih, diterima semua amal kami, dan juga berbahagia dengan syurgamu kelak ya Allah. Masukkan kami di dalam pintu Ar-Rayyan ya Allah, pintunya orang-orang yang berpuasa ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin.